Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Mulai Hidayat. Saya di kelas reguler semester 2. Saya akan mereview pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Haja Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Dr. Rendi Aridahyanti, SHMH. Teori ajaran sebab dan akibat. Kausalitas. Satu, teori conditionis qua non, teori ekivalensi, dan teori syariat mutlak bedinggungs. Teori ini mempunyai sisi kebaikan dan kesulitan. Kebaikannya yaitu teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan, teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat dari diri sendiri. Tokoh menganut teori individualisasi Lisa adalah Beckmeyer dan Binding. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari sebuah peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Akurat dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dan kejadian yang muncul, yaitu diperlakukan ukuran yang didasarkan pada satu, penentuan subjektif, dua, penentuan objektif. Teori kuasalitas adalah bukan teori kualitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dan suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira atau membayangkan akan terjadi sesuatu akibat. Tinjauan terhadap teori kuasalitas. 1. Teori kuasalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori kuat atau kuasalitas. Sedangkan teori non-kris dianggap sebagai dengan jiwa hukum pidana. 3. Atas dasar itu hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. 4. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar. Teori kuasalitas dalam hal tidak berbuat terhadap hal ini dapat beberapa, yaitu ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif oleh pelaku. Jadi teori ini tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif, sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kesimpulan, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar nilai dan suatu yang terjadi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.